wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha Tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu nabi. Sahibul bait Mas Kaswanto. Kan kuning tapi rasa posok ya. Anu di Tegal Timur. Pimpinan ranting dan pengurus Sormadi dan cabang ke selatan. Alhamdulillah malam hari ini bisa silaturahim, bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi catatan amal saleh kita dan mudah-mudahan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Para bapak, saya tidak menyampaikan tentang kemuhammadiyahan, nanti sambil jalan saja. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kekhawatiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya, karena saking cintanya Nabi kepada kita, saking cintanya Rasul kepada umat Islam, maka beliau mengkhawatirkan kondisi yang mungkin terjadi terhadap kita. Bahkan sekarang ini juga sudah mulai terasa bahwa umat Islam sekarang di Indonesia ini agak terpinggirkan ya. Ramai ketika muncul kasus yang sekarang sedang viral ya, lagi ramai, itu mengindikasikan bahwa memang ada tangan-tangan yang tidak kelihatan yang ingin menghancurkan dan ingin memojokkan bahkan kekuatan Islam. Bagaimana seorang UAS bisa dicekal, tidak bisa masuk ke Singapura ya. Padahal Singapura nggak tahu apa-apa. Ini kalau tidak ada kelakuan mereka ya saya kira nggak mungkin lah ya Singapura nanti begitu. Bahkan teman-temannya Pak Bin itu ditangkapi, ditahan ya, gara-gara menyampaikan kritik ke pemerintah. Dan mereka itulah yang saya kira bertugas untuk perlahan tapi pasti mengurangi, termasuk anak-anak kita yang dibunuh secara sadis ya. Jadi ya mungkin salah satu hal tadi. Tapi kekhawatiran Nabi yang lebih penting lagi menurut sekalian, ada beberapa kekhawatiran Nabi. Yang pertama, Nabi khawatir inna ahwafa ma akhafu ala ummati al-imatul mudillun. Jadi kekhawatiran Nabi SAW terhadap kita itu, yang pertama adalah kalau ada pemimpin yang, mohon maaf ini, menyesatkan ya, dolim gitu loh. Sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atas umatku, kata Nabi, adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan, pemimpin yang tidak berpihak kepada Islam, menjadikan agama sebagai permainan. Ini salah satu hal yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita. Pemimpin yang cenderung menyesatkan, pemimpin yang membohongi, pemimpin yang tidak amanah, dan pemimpin yang, mohon maaf ini, mendolimi kita umatnya. Setelah wabah COVID-19 selesai, ini kan wabah-wabah yang lain yang muncul ini. Ada wabah kemusyrikan yang dipertontonkan, bahkan difasilitasi oleh negara. Mbak Roro itu digaji 100 juta ya, Mbak Roro hanya untuk mengusir hujan. Ternyata hujannya turun juga. Bendungnya bukai orang tetap hujan, ini orang ini. Itu mempertontonkan kemusyrikan. Itu wabah itu setelah COVID. Ada juga wabah moderasi agama ya. Ini yang bahaya juga. Karena kita moderasi
sebenarnya bukan moderasi, agama moderasi berislam. Dan tidak boleh kemudian kita ingin berislam tapi tidak boleh 100% berislam ya. Seakan-akan dibatasi. Contoh, kalau kita agak taat sedikit dianggap sebagai kaum fundamentalis, dianggap sebagai kaum radikalis ya. Padahal kita ingin menjalankan agama secara sungguh-sungguh. Kadang-kadang seperti itu dianggap seperti itu. Maka kita harus moderat. Ujung-ujungnya apa moderat? Akhirnya kita sungkan dan nanti kalau ke masjid dianggapnya orang fundamentalis, kalau aktif gitu ya radikal. Orang akhirnya ini generasi muda kita akhirnya terjadi tekanan psikologis untuk aktif. Dia mereka nggak berani takut, nggak berani aktif. Itulah saya kira salah satu hal yang terjadi sekarang. Kemudian wabah yang lain adalah kezaliman ya. Kezaliman dipertontonkan kepada masyarakat kita. Kemarin-kemarin itu ada antri 200 meter antri minyak hanya dapat 2 liter. Ya, saking keselnya ganti oksigen. Oksigen bukan pada boy ganti sendal. Hanya untuk mendapatkan minyak 200 liter. Ini salah satu bentuk kezaliman. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan pemimpin yang mempermainkan agama, pemimpin yang cenderung menyesatkan itu. Kita 2024 berharap mendapatkan pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan begitu. Pun kadang-kadang kita ini kalah uwur ya. Iya. Jadi kita kalah uwur kadang-kadang. Kalau informasi betul 303 menyiapkan 300 triliun untuk itu ya kita umat Islam tidak bisa apa-apa mas. Hanya model kekuatan doa, hanya kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harapkan. Umat Islam nggak punya apa-apa ya, punya doa. Itu kekhawatiran Nabi yang pertama, bapak-bapak sekalian. Yang kedua, kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak anak-anak yang sekarang menjadi pemimpin. Jadi orang-orang yang belum dewasa, yang masih taraf remaja, menginjak sedikit 20, 21 tahun, 20 sampai itu sudah menjadi pemimpin. Sehingga kejiwaannya masih labil. Dela-dela takut KPK. Ya, karena diiming-imingi jabatan, gimir loh, masih gimir. Karena apa? Secara psikologis dia belum siap. Anggota DPR kita muda-muda sekali mas. Jadi idealismenya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dengan munculnya anak-anak yang menjadi pemimpin. Ya saya tidak jauh-jauh lah, Bupati Pemalang kan masih muda mas. Saya ngerti. Aku nyalon di kota kan masih anak-anak itu, masih baru lulus itu. Calon wali kota waktu itu kan saya yang menerima berkasnya itu, masih anak-anak, masih muda sekali, belum jadi wakil, belum jadi bupati, sehingga muda sekali. Dan banyak sekali saya kira pemimpin-pemimpin yang secara narasi belum mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, kemudian juga secara keilmuan juga masih jauh, sehingga tidak dewasa. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memprihatinkan umatnya. Yatakhafu ala ummati sitan fisal. Aku mendengar Rasulullah memprihatinkan umatnya dalam 6 perkara, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi prihatin kepada umatnya terhadap 6 perkara itu. Apa itu? Imratun sibyan, yaitu diangkatnya anak-anak sebagai pemimpin. Kalau di turunan raja sih mungkin ya sudah memang nasnya begitu, raja ya, rahnya begitu. Yang kedua, wakasratus syirat, terlalu banyak petugas keamanan. Agen polisi dari ruwet toh, misalkan begitu. Terlalu banyak petugas keamanan.
sehingga saling tembak-tembakan. jegal antara satu dengan yang lain. Banyak ya. Ini mungkin salah satu kekhawatiran Nabi terbukti sekarang. Terlalu banyaknya pejabat-pejabat yang terparkir yang tidak memiliki jabatan, sehingga muncullah kemudian kecemburuan. Karena selevel angkatan 94 misalkan sudah ada yang irjen, tapi yang lain belum irjen. Tinggal mestinya orang ini baik, tapi tadi suplainya mungkin kurang ya, inputnya kurang, sehingga dia terparkir loh. Yang terparkir tuh banyak sekali mas, seangkatan itu, yang dia tidak punya jabatan. Nah, ini karena tadi pakaian uang mas, alumni apa sajalah, tidak hanya di kepolisian, di apa saja itu banyak orang-orang pintar-pintar terparkir, tidak bisa karena nggak ada jabatannya lagi. Ya Kadipor kan cuma 1 bukan 5 ya, 1 ya apa paling dari apa. Jadi maka Rasulullah SAW mengkhawatirkan terlalu banyaknya petugas keamanan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah juga mengingatkan ini yang paling yang lagi viral dan mungkin sangat sulit diberantas ini, yaitu wariswah fil hukmi. Riswah itu apa? Suap. Wanitiro gitu, wanitiro. Jadi kalau nyalon dewan, nyalon wali kota hanya bermodal idealis untuk saat ini, mohon maaf, untuk saat ini idealis akan berat mas. Jadi memang harus ada salah satu kalinya peluru. Pelurunya juga harus ada. Uang disit. Nah, ini masyarakat masih mengandalkan ini mas. Padahal kalau tahu hukumnya tentang riswah itu, baik yang menyuap maupun yang disuap dan yang mengantarkannya, ya kan, wal murtasi ya, itu kan pintar semua. Tapi calon nih masih gawa. Tim sukses lah ya, tim sukses gitu ya. Ini wariswatun fil hukmi, main suap dalam urusan hukum. Yang salah tidak dihukum, tapi yang benar malah dihukum. Ini kan banyak terjadi mas. Yang mestinya tidak ditahan. Dan nenek-nenek milih nyebut apa kayak kayu kan ditahan coba. Kayu kok banget temen ya orang Indonesia. Kadang-kadang ibunya di laporan. Jadi memang itu Rasulullah khawatir akan muncul hal-hal yang seperti itu, dan ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian yang keempat, Rasulullah juga khawatir memprihatinkan kepada umatnya wa qati'atur rahim, yang memutus silaturahim. Kemudian wastighdafu biddam, meremehkan pembunuhan. Jadi nembaki wong ya nembaki kayak mitesi nyamuk lemut tes 6 coba tes sebut kayak nembaki lemut le kayak mitesi lemut tuh padahal kayak ngapa mas, terus ampun-ampunan kayak ya Allah ya Rabbi, sadis betul itu. Maka Rasulullah mungkin sinyalemennya benar ini, Rasulullah memprihatinkan akan muncul ini. Ini lagi rame, ini lagi viral, maka saya contohnya ini lagi viral-viral aja itu. Karena saya setiap hari mengikuti terus ini. Yang namanya dari mulai apa baik itu mengikuti, menyenangkan juga, mengasihkan juga drama-drama kayak gitu. Yang kelima, Rasulullah memprihatinkan terhadap wanas'un yattahidan Al-Quran mazamiro, generasi baru yang menjadikan Al-Quran sebagai nyanyian, lagu-lagu gitu, kiroah gitu, kemudian dilombakan musabaqah tilawatil Quran. Si oli, maksudnya mereka kemudian hanya membanggakan dengan suara-suara nyanyian, suara-suara lagunya diperlombakan, tetapi mereka tidak memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini yang disayangkan, Pak. Yang lebih baik kan mestinya dikiroahkan bagus, pemahamannya juga bagus. Saya kira jarang ya yang kayak gini.
Rata-rata lagu netok ngapain? Toyib, orang mau ngaji kan bagiannya boleh menyanjung luar biasa. Ya akan muncul generasi yang seperti itu, membanggakan Quran kan bukan di dalam makna pemahamannya di dalam Al-Quran, tapi karena suaranya merdu, suaranya indah. Maka di Muhammadiyah memang tidak apa ya, tidak banyak lah, tidak ada ini seperti itu. Karena Muhammadiyah lebih banyak ke kajian-kajian, bukan ke suara kiro. Jarang sih ngaji lagu-lagu. Ya. Dulu ada Ustaz Alimuddin yang ngajari saya, ada apalagi yang di Jalan Kemuning. Tapi karena orang bakatnya orang bisa-bisa Pak, ngaji orang bisa-bisa, karena memang suaranya suara pales ya. Suruh gurah untuk apa ya, orang bisa enak suaranya, karena memang bukan bakatnya. Kalau di Muhammadiyah paling Pak Imamuddin ya, paling siapa, nggak banyak lah yang suaranya bagus itu. Kemudian mengutamakan orang yang bukan faqih, kata Nabi ini khawatiran Nabi. Wa yuqaddimuna ar-rajul laysa bi afqahihim wala bi afdalihim yughannihim hinaa. Mengutamakan orang yang bukan faqih dan berjasa, tetapi berseni sastra tinggi. Jadi orang-orang yang memiliki sastra tinggi, penyanyi, artis, nanti jadi wali kota, dipilih oleh masyarakat. Dia punya keahlian apa misalkan dalam hal sastra tinggi kan. Terus kemudian dia nyalon, jadilah dia terkenal. Bukan karena keilmuannya yang dipilih, tapi karena dia memang terkenal gitu. Karena dia artis, dia penyanyi, dia tokoh yang bukan ahli agama misalkan, bukan ahli negara, tidak fakih, tapi dia jadi pemimpin. Sekarang kan banyak Mas, anggota DPR apa sih pinter-pinter? Ya cuy Mas, pinter-pinter Mas. Penting anaknya tokoh, anaknya pejabat, budak berarti. Itu Mas. Jadi Nabi SAW mengkhawatirkan orang yang bukan fakih, orang yang tidak ahli, kemudian dia menjadi pemimpin. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap. Memang jarang Pak orang yang saya fair saja ya Pak. Mohon maaf Pak, bila Sultan itu kurang apa Mas? Dia pintar, dia dalam hal pemerintahan bagus, dia dalam, tapi bisa kalah coba. Orang duit. Umur. Itu loh Mas, ini real saja, real nyata saja. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Nabi khawatir nanti yang diangkat menjadi pemimpin bukan orang-orang yang fakih, bukan orang-orang yang ahli di bidangnya, tapi hanya orang ini karena mungkin dia ahli sastra, dia penyanyi, dia suaranya bagus, dia artis, dia bintang film gitu loh. Petinju ya betul kan ya. Sekarang wali kota kan petinju ada. Kemudian apa lagi? Pemain sepak bola, kemudian kemudian Bapak sekalian itu kekhawatiran Nabi. Kekhawatiran yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Quran surat Al-Isra 32. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi dan sekarang menjadi PR buat kita, yaitu apa Pak? LGBT. LGBT lagi rame. Jadi Salama, karo Puniro, karo Jaya, karo Lausa, budak bareng, bukan maring mall bareng, maring pasar bareng, boncengan bareng, bukan biasa baik. Jebule anak gerenge. Ini LGBT nih. Lesbi, gay, biseksual, transgender, gitu. Ternyata banyak sekali Pak. Bahkan para gay itu kemudian mengusulkan kepada DPR agar mengesahkan rancangan undang-undang jenis pernikahan sejenis. Naudzubillah lewat.
sampai dilaloskan kan naudzubillah. Ternyata maksudnya banyak di Indonesia itu. Ternyata yang menganut paham LGBT ini banyak. Dan ini kan berarti kaumnya Nabi Lut muncul lagi. Kaumnya Nabi Lut alaihi salam itu muncul. Dalam sejarah para nabi, Nabi Lut merupakan seorang nabi yang harus bekerja keras untuk mencegah umatnya dari melakukan zina. Ya. Rasulullah khawatir dan sekarang menjadi sebuah apa? Kenyataan, Pak. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, inna akhwafa ma akhafu alaihi ummati amalu qaumul Lut. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, atas umatku adalah perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Jadi di kota-kota besar, Pak, kemarin 100-an orang pasang ditangkap di Jakarta itu. Lanang-lanang kabeh, Pak. Ngeri boleh. Bahkan tadi saya lihat di TV di acara pengajian Trans TV, salah seorang penanya perempuan, dia mengatakan, Ustaz, tapi terkait tulisan ya Pak, Ustaz, bagaimana pendapatnya Ustaz, suami saya minta izin untuk menikah dengan teman laki-lakinya, bujurnya itu ngerti juga Pak. Jebule saya kawin sama istrinya jebule menutup-nutup itu keluargane. Jebule dia kena seneng karo Sidul karo Joko karo Amin. Nauzubillah. Ya amin. Itu dalam kan deh apa kira-kira Pak? Ada dengan 70 pasangan waktu saya ikut sosialisasi ya, KPAI ya, KPAI ini ternyata ada pasangan Tegal Pak. Makanya minta dilegalkan, Ini mohon maaf, ini kan kita orang ngomong, dia kan perlu tahu juga Pak, sebagai antisipasi tetangga nih. Katanya kan udah biasa ya, ngopi bareng, udut bareng misalkan ya, jebule. Naudzubillah. Jadi ya Pak, menjijikan betul itu. Jangan-jangan kasus yang lagi ramai juga ada isu-isu kayak gitu. Ada isu-isu yang lain. Itu yang keberapa tadi itu banyak sekali ya. Jadi azina ya Pak ya. Masih Nabi SAW masih mengkhawatirkan kepada umatnya. Apa? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 88, yaitu tentang orang munafik yang pintar bicara. Orang munafik yang pintar bicara ini bahaya Pak. Kalau orang munafik pintar bicara kemudian membohongi, yang dibohongi itu tidak hanya orang yang bodoh, orang yang pintar itu dibohongi Pak. Kapolri saja diperang coba. Kapolri kan diperang kemarin oleh siapa? Oleh Sambo coba. Kapolri Pak, bodoh ini mana kita yang di kampung Pak. Berarti ini bener kan ada tembak menembak kan? Sebenarnya bagi dewek coba. Jadi ini orang-orang munafik Pak, berbahaya Pak. Maka orang munafik itu tidak hanya yang dibodohi orang-orang yang tidak, tapi orang pintar juga ditipu Pak. Banyak orang yang kena. An-Nisa 88 ini. Kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bila ada orang munafik yang pintar bicara, karena bukan hanya orang bodoh yang ditipu, tetapi orang pintar juga kena tipu. Tokoh kena tipu Pak, coba Pak. Pimpinan kena tipu coba. Wingi nggak lakom apa pengacara Norawani Pak. Ya. Berjalan lancar skenario-nya itu. Aman itu. Tapi karena kebetulan pengacara Norawani dia punya data, dia punya asum, berani Pak terbongkar semuanya Pak. Karena ini Allah Subhanahu wa taala juga.
Bahasa Tegal itu bosan dan kakek melakukan dosa jadi barangkali seperti itu ya Pak. Tapi ini menjadi hal yang paling penting bahwa orang munafik yang pintar bicara itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Tidak hanya orang bodoh saja yang ditipu, orang pintar-pintar ditipu, pimpinan ditipu. Coba kalau tidak pakai teknologi informasi Kapolri waktu itu nggak bisa membuktikan Pak. Baru-baru pakai teknologi informasi Pak, canggih itu Kapolrinya. Sehingga bisa terbukti. Ngomongannya gorok ya. Ini Pak. Ini sedikit aja. Maka ayatnya fama lakum minal munafiqina fi adaini wallahu arkasahum bima kasabu. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik? Padahal Allah telah mengembalikan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Aturiduna antahdu man adallallah. Apakah kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah dibiarkan sesat oleh Allah? Maka ayat berikutnya wa man yutilillah falan tajida lahu sabila. Barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Jadi Bapak sekalian, kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan kemungkinan adanya munafik yang pintar bicara juga terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Inna ahwafa ma akhafu ala ummati kullu manafikin alimin lisan. Kekhawatiran yang paling aku khawatirkan atas umatku, kata Nabi, adalah setiap munafik yang pintar bicara. Jadi lisannya itu manis Pak. Karena orang munafik ngomongnya enak Pak, dari ngomong apa? Semuanya bisa tergiur. Karena dia rayuannya rayuan maut tuh, rayuan gombal yang maut itu. Ngomongnya maut, narasinya bagus. Orang tidak akan percaya bahwa itu goroh Pak. Narasinya bagus itu kalau orang-orang yang kayak gitu Pak. Pemani wong bodoh, wong pintar bisa dibodoh. Ini bahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau agama kemudian dijadikan olok-olokan gimana? Agama dijadikan alat sebagai apa namanya? Alat politik. Misalkan kau negara miliki ya, engkau orang lebih surga misalkan gitu, kan gawat. Orang miliki ya kok kuno hilang misalkan begitu. Kan bahaya ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Jadi orang-orang munafik yang pandai berbicara. Kemudian yang lain, Bapak sekalian, ini banyak sekali kekhawatiran Nabi, yaitu mengikuti hawa nafsu, syahwat. Ya, saya kira ini banyak ya Pak. Syahwat, sesatan. Khususnya bagi umat manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan umatnya akan dua hal tentang syahwat. Kira-kira apa Pak? Perut. Wattibai syahwat fil butun wal furuj. Ada dua ini Pak. Satu apa? Butun. Weteng Pak. Hari ini mau makan di mana? Hari ini mau makan dengan siapa? Hari ini mau makan apa? Hari ini siapa yang mau dimakan? Jadi orientasi hidupnya itu perut. Weteng tok. Itu kelemahan manusia. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dipikir weteng tok. Nah ini. Yang kedua adalah furuj. Furuj apa Pak? Furuj. Furuj itu kehormatan.
kehormatan. Maka nikah itu salah satunya adalah untuk mengendalikan furud. Ayo jangan. Ngantuk kok. Pak Ibrahim kromo. Apa-apa. Urut jalan. Jadi kelemahan umat manusia kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi perut dan syahwat. Maka hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita hidupnya hanya urusan weteng tok, urusan weteng tok. Tapi ini ada apa namanya berita yang nggak mengenakan juga ya. Ternyata Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes itu merupakan tertinggi dalam hal perceraian dan permohonan rekomendasi dini. Permohonan rekomendasi dini karena usianya belum memenuhi syarat untuk menikah tapi wis kudu kawin. Kan harus ada rekomendasi nih. LKMD sih. Rekomendasi dini luar biasa anak SMP udah mulai. Alhamdulillah. Ya kan gara-gara HP gue Pak. Sing yang itu kan anak guru agama sing anak itu 37 saya SMP. Tadi saya dibaca di mana itu, masya Allah minat guru agama. Kok mending itu guru agama ya kok matematika ya Pak. Guru agama. Sampai kayak gitu kan namanya tambah orang jatuh maning kan, jatuh manis betul itu. Matematika. Nah, agak terbaca Pak. Guru matematika apa? Kemudian yang berikutnya, kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam hal mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat ini dalam 3 hal Bapak sekalian, 3 cakupan ya. Jadi yang pertama, syahwatnya itu berpaling dari kebenaran syariat Allah. Banyak yang mau ingkar lah. Yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Surat 4 ayat 26. An-Nisa ya. Jadi Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu, para nabi dan orang-orang saleh, dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kemudian ayat berikutnya, wallahu yuridu ayyatubu alaikum, al-ayat. Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Jadi yang pertama, syahwatnya itu ingin jauh dari kebenaran Islam, berpaling dari kebenaran syariat. Syariat apa kayak gitu biasa. Syariat apa ya? Nasional baris nasional ya, kan begitu. Biasanya kalimat-kalimatnya kan begitu. Yang kedua, kesenangan secara berlebihan pada kenikmatan duniawi. Hubud dunia lah bahasa Tegalnya, hubud dunia. Cinta dunia takut mati. Itu manusia. Ali Imran 14, suratnya Ali Imran 14. Panjang suratnya itu. Jadi kesenangan secara berlebihan. Si orang oleh senang oleh, cuman tidak berlebihan. Maka doanya kan setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi dua-duanya. Jadi itu jangan sampai kemudian kita terlalu cinta dunia. Jadi urusan-urusan liane nomor 2 kan kaji eman-eman lah. Juga nggak tuku karangan motor untuk pekarangan. Kan umroh eman-eman lah. Umroh mana 30 juta kan nunggu DP mobil. Jadi kesenangan dunia lebih diutamakan, sementara ibadah mereka nggak mau. Dan ini kecenderungannya begitu, Pak. Anak-anak
muda kita itu kayak gitu. Yang pertama ini. Kemudian saya kaji wis kangelan suwe nemen lah, saya kaji lah suwe nemen beneran temen. Ada kebenaran temen ya. Ya umroh lah kalau jangan terlalu lama. Jadi kesenangan yang berlebihan pada kenikmatan dunia itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ukurannya kan dunia, ukurannya dunia. Padahal kalau ketemu temennya, yang ditanya bukan rumahnya, bukan mobilnya, yang ditanya mesti anaknya. Anaknya piro kon saya gitu, tapi gitu kan. Itu sebenarnya ukuran kebahagiaan itu di situ, bukan di dunianya. Kemudian yang berikutnya masih khawatiran Nabi syahwat dalam masalah seksual. Quran surat Al-A'raf 80 sampai 81. Saya kira ini masalah tadi yang sudah saya sampaikan as-zina ya. Zina. Para bapak hadirin sekalian, yang ke berapa ini banyak sekali ya. 7 ya. Kekhawatiran Nabi yang lain adalah bila umatnya kelak melalaikan ketentuan Allah, padahal mereka memahami. Nah ini lalai meskipun dia tahu. Bukan karena lalai, tapi dia tahu bahwa itu salah, tapi dia lakukan. Gampang tobatlah kayak gitu misalkan. Main burung. Ya, misalkan nikah mut'ah, misalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah kan juga nggak boleh. Tapi tetap dilakukan. Itu berarti tobatlah kalau Gusti Allah. Ya, itu namanya dia lalai meskipun dia tahu. Dia tahu tapi main orang ngerti baik. Dia kawin semalam apakah 2 malam gitu ya. Nikah mut'ah. Apa kawin kontrak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir bila umatnya kelak melalaikan ketentuan Allah, padahal mengetahuinya dia. Hal ini akan membuatnya memperoleh azab yang sangat pedih dalam kehidupan akhirat nanti. Asyadun nas adaban indallah yaumal qiyamah alim. Orang yang paling sedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim. Yanfa'u ilmuhu, tetapi Allah tidak menjadikannya bermanfaat dengan ilmunya. Jadi dia pinter, dia alim, dia kaki, ya, tapi dia tidak pernah melakukan. Bahasa Tegalnya jarkoni. Bisa ngajar tapi kalau bisa lakoni. Ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah orang alim, orang berilmu, tetapi Allah tidak menjadikannya bermanfaat dengan ilmunya. Profesor, doktor misalkan, tapi dia mengatakan agama itu menjadikan apa itu? Candu ya. Nah, maka janganlah terlalu condong terhadap agama. Ketua BPIP, siapa namanya? Profesor Wahyudi. Ya, kan begitu dia ngomongnya. Maka jangan terlalu getol dengan mintanya yang getolnya dengan Pancasila. Itu di beberapa pernyataan dia tentang itu. Maka khawatir Nabi orang-orang yang pinter kemudian mereka tidak menjalankan. Ceramahnya tanam di orang mas, kondang kiai kondang. Ini subuhi kawanan terus mas. Anggap ceramah mana-mana, subuhi hilang terus mas. Ya, subuhi kawanan terus. Nah ini kan banyak muncul seperti itu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Jadi kakek dakwah muludan aja pun muter-muter berbina sampai jam 12 jam 3 itu subuhi hilang terus mas. Nanging ngantuk kayak. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lah. Kemudian yang berikutnya mendustakan takdir. Kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mendustakan takdir. Secara harfiah takdir itu artinya kadar ukuran atau batas sebagai manusia. Kita juga ditakdirkan oleh Allah dengan takdir tertentu. Namun sebagai manusia kita juga ditakdirkan untuk memilih takdir.
seperti memilih wilayah yang tidak terserang wabah, dan ini juga takdir. Ketika sahabat Umar mau ke Syam, kemudian dicegah oleh orang-orang di situ, jangan diteruskan, sana sedang ada wabah taun, kan begitu ya Pak? Kemudian sahabat Umar dan teman-temannya dan sahabat-sahabat yang lain rembukan, ini mau teruskan ke Syam apa pulang kembali? Apa yang terjadi Pak? Ya pulang kembali. Artinya dia di sana takdir, kan dia menghindari takdir gitu loh. Maka kalau ada orang nggak percaya dengan COVID, ya sama dengan ini. COVID itu ya takdir Gusti Allah, tapi kan kita tidak boleh menghindari terus baik, COVID apa? Kan kita enggak berusaha lah. Maka Muhammadiyah kemudian mengambil sikap seperti itu, tetap waspada. Jadi kita juga ditakdirkan untuk memilih takdir, memilih wilayah yang tidak terserang wabah. Quran surat 479. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin faminan nafsik. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Kami mengutusmu untuk menjadikan rasul dan manusia, cukuplah Allah yang mengetahui. Jadi Bapak-bapak sekalian, semua yang terjadi itu kan karena kita. Itu yang menjemput takdir dan menghindarkan takdir. Keburukan apapun yang menimpa itu adalah kesalahan kita sendiri. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enak ya, Pak. Jadi kalau ada apa-apa, ya karena kesalahan kita. Banjir, ya karena kesalahan kita. Ya, banjir terus sama ini, Pak. Kemudian wong tua kan orang ngerti kan pada dua mobil loh ya. Mana kamu gak cili-cili. Saya ini bingung dulu mobilnya nang ndi. Orang ngerti kan pada dua mobil. Sehingga wong tua gawe gange satu semeter ya, Pak. Ngerti ini gue lewat pita kok ya. Saya ini pada dua mobil keder loh. Jadi semua kesalahan ada pada diri kita. Kalau kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang terjadi, bahwa apa yang sudah terjadi sekarang ini ya karena kita salahnya sendiri, milih pemimpin salah sendiri. Saya milih Prabowo kalah terus, pilih ini selalu kalah. Saya kalau mencari presiden milih mesti presidennya kalah yang dipilih. Makanya nanti kalau pemilu milih sing sejen baik. Kalau dipilih pun mesti kalah. Saya milih sing sejen kok tahun 2024 insyaallah. Mesti kalah Supaya menang. Supaya menang. Milih atau menang, milih Pak Amin kalah, milih Prabowo kalah terus, jadi sungkan akhirnya kalah terus. Terakhir loh sekalian, terakhir adalah memutus silaturahim, memutus silaturahim dan meremehkan pembunuhan. Juga ria, Pak. Ria tahu ya, Pak? Sirkul ashor. Asirkul ashor, sirik kecil. Inna ahwafa ma akhafu alaikum sirkul ashor. Qalu wa ma sirkul ashor ya Rasulullah? Arya. Rasulullah begitu. Jadi sesungguhnya kekhawatiran yang paling aku khawatirkan pada umatku adalah sirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Ria gue gambarannya semut ireng. Ya. Asirkul ashor. Pengajian kia karena aku bubar. Udah mulai ya. Mudah-mudahan itu sudah terjadi. Silaturahmi, memutus silaturahim. Akang ngadi tukaran. Gara-gara waris dari godong orang Banyuwangi, dari Banyu orang Banyuwangi juga.
Kadang-kadang begitu, Pak. Termasuk antar sesama pemimpin, Pak. Karena beda pandangannya saja orang belum silaturahmi, Pak. Susah itu. Beda bendera itu orang sudah besanan. Misalkan gitu. Ini yang mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Maka perlu ada silaturahmi akbar. Dulu ada PA 212 ya. Masih ada. Masih ada ya. Nanti ada lagi. Saya kira itu sekalian. Mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan. Mohon maaf tadi saya rapat dulu sama Kak Jiro jadi agak telat. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya pribadi dan sekalian. Ini semangat bermuhammadiyah, semangat berorganisasi, semangat berjihad, semangat apa mas? Beramal saleh. Islamnya jihad kita apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kita mendirikan masjid untuk jihad. Jihad apa? Melawan kesyirikan. Jihad mendirikan BMT itu, BTN itu jihad. Jihad melawan kemiskinan. Kita mendirikan rumah sakit itu jihad. Jihad melawan kesakitan. Bid'ah itu TBC itu. Dulu kan TBC itu ya. Oh, ini obat itu subur. Subur lah. Wedang hitungannya cuah dino kan. Dulu kan kayak gitu ya. Itu dengan adanya rumah sakit kan jihad. Orang tidak minta kesimbahnya tapi ke rumah sakit namanya jihad. Termasuk gawe sekolah itu jihad, Pak. SLB itu jihad tuh, Tegal Selatan itu. Gawe SLB angin loh. Tas masyaallah. Angin ngurus ngurus waras be angin ngurus waras. Itu jihad. Semuanya diniati jihad, insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah. Urip sepisan tok aja digawe susah. Maka pengajian jangan dibuat susah. Ya gitu kan. Kita hubungi kalau poso ora ya. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.